Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan coaching. Apa kabar Bu Tuti dan Bu Ida? Alhamdulillah baik. Dan kegiatan coaching ini kita mengetahui ada 3 poin di dalam menjalankannya. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, pertanyaan berbobot. Apakah Ibu Fitri dan Ibu Ida sudah siap? Sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Ya, saya punya waktu luang kira-kira 20 menit lagi. Salah kita pakai untuk ngobrol. Mohon maaf Bu, saya mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Bu, silakan. Apa yang ingin disampaikan? Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya dan unek-unek yang buat saya pusing nih Bu. Oh, dengan senang hati Bu, saya akan mendengarkannya. Silakan Bu. Saya inginnya nanti bisa dapat solusi dari masalah saya agar saya bisa lebih tenang karena sekarang ini saya sangat khawatir. Begitu ya Bu. Kalau skala kan kira-kira ada di skala berapa ya Bu permasalahan Ibu tersebut? Kalau dari skala 0 sampai 10 ada di skala 9 Bu. Jadi berapa skala yang Ibu harapkan setelah pembicaraan ini? Inginnya sih tidak ada lagi kekhawatiran Bu atau ada di skala 0. Baik, semoga harapan Ibu bisa tercapai. Nah, kalau Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan, mungkin saya bisa membantu. Sebelum saya cerita, Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu saya di supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari supervisor saya. Apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran dari supervisor? Kalau menurut saya, sebenarnya masalah tidak serius. Bagaimana kondisinya saat itu? Jadi kemarin supervisor mengkritik dan memberi masukan tentang proses pengajar saya. Boleh Ibu ceritakan secara rinci bagaimana kondisi saat supervisi? Boleh Bu, jadi beliau seperti keberatan waktu saya mengajar, tidak memakai buku pegangan dan mendukungnya pembelajaran pada waktu itu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari supervisor? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar. Saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Jadi masalahnya begitu. Kalau menurut Ibu, bagaimana dengan proses belajar mengajar yang Ibu lakukan? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Sering juga mengajak anak-anak belajar di luar kelas untuk mengaitkan pembelajaran. Lalu masalah penggunaan buku pegangan yang dikatakan supervisor bagaimana? Sebenarnya saya bukan tidak menggunakan buku pegangan, banyak referensi yang saya gunakan sehingga saya membuat buku sampul untuk saya sendiri. Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan sesuai juga kok dengan kurikulum. Wah, sudah bagus itu Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Kira-kira menurut Ibu, kenapa masih kurang maksimal? Kenapa ya Bu? Mungkin karena karakter siswa yang berbeda-beda. Ibu, gaya belajar dan minatnya yang berbeda juga. Oh iya juga Bu, mungkin itu yang harapan supervisor kemarin. Makanya saya minta buku pegangan juga yang digunakan. Iya Bu, bisa jadi. Jadi memang saya yang lupa mempertimbangkan kebutuhan siswa. Pancasila saya
Lalu apa yang membuat ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena profesor menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi kelas. Karena ibu tidak menggunakan buku pegangan sebagai sumber belajar. Dan ketika supervisi, ibu diperingatkan. Mungkin bisa saja supervisor tadi tersinggung dengan apa yang ibu katakan. Iya ya Bu, saya khawatir akan dipanggil kepala sekolah. Ya, jadi menurut ibu apa yang perlu ibu lakukan agar tidak khawatir lagi ditegur oleh kepala sekolah? Mungkin untuk masalah ini saya akan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan lagi tadi saya sudah tahu maksud penggunaan buku pegangan untuk menambah penggunaan konten bagi siswa saya. Ya. Nah, Bu, dari apa yang sudah ibu sampaikan, apa rencana ibu ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu, selain itu, apakah ada hal lain yang bisa ibu lakukan? Saya juga akan menemui profesor dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya akan menggunakan buku pegangan dan meminta saran mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku pegangan untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga agar kontennya lebih beragam dan bisa memenuhi kebutuhan murid yang sesuai. Luar biasa, saya sangat setuju dengan ide ibu. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena itu saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi acara ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan coaching. Apa kabar Bu Putri dan Bu Ainun? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kegiatan coaching kita mengetahui ada 3 poin dalam menjalankannya. Yang pertama, kehadiran guru. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, pertanyaan yang berbobot. Apakah Bu Putri dan Bu Ainun sudah siap? Assalamualaikum Bu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam alhamdulillah baik Bu. Tapi saya sedikit terganggu Bu. Pantas saya minta Ibu berbincang sebentar. Maaf Ibu, apakah Ibu punya waktu? Saya ingin berbincang sebentar. Kebetulan waktu saya hari ini pulang. Apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Saya berharap menemukan solusi jika saya berbincang dengan Ibu. Coba Ibu ceritakan apa permasalahan yang Ibu hadapi sekarang. Begini Bu, di kelas saya ada beberapa murid yang setiap pembelajaran matematika dia tidak semangat. Bahkan jika ada tugas dia jarang selesai. Kira-kira apa yang membuat murid itu tidak semangat saat pembelajaran matematika? Setelah saya amati dan menanyakan langsung pada murid saya, ternyata menurut dia pelajaran matematika itu susah dan membosankan. Kira-kira kondisi ideal apa yang diharapkan kepada murid itu? Tentu saja saya mengharapkan murid saya dapat mengikuti pelajaran matematika dengan baik, semangat dan menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Apa media dan metode yang digunakan dalam pembelajaran matematika? Saya menggunakan media yang tercantum di buku pelajaran, sesekali menggunakan video pembelajaran, dan saya hanya menggunakan metode ceramah saat pembelajaran matematika. Kira-kira murid tertarik nggak dengan pembelajaran yang Ibu lakukan? Tertarik sih Bu, tapi saya hanya berharap beberapa murid saja yang tertarik, hanya murid yang benar-benar menyukai pembelajaran matematika. Apakah ada metode lain yang pernah Ibu gunakan? Saya pernah menggunakan metode berdiskusi dengan kelompok. Kira-kira ada cara lain nggak yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Berdasarkan pengamatan, ternyata saya tidak menerapkan metode pembelajaran dengan baik dan tidak bervariasi, serta media yang tidak tertarik. Hal yang akan saya lakukan adalah 1. Menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. 2. Menggunakan ilmu khusus untuk menilai
3. Memperbanyak ice breaking. 4. Sesekali belajar menggunakan gawai aktif. 5. Menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti bermain game, menggunakan aplikasi seperti Canva, Kahoot, Wordwall, dan Quizzes. Kira-kira ide yang baru Ibu sampaikan tadi bisa membantu enggak untuk anak-anak berubah dahulunya tidak fokus, kemudian bermotivasi, belajarnya rendah, terus menjadi lebih antusias. Kalau itu saya kira sangat termotivasi, soalnya anak sekarang itu paling suka main HP, apalagi main game, terus paling suka dengan hal-hal yang berbau teknologi. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, bisakah Ibu sampaikan kembali apa yang sudah Ibu telah lakukan? Untuk kedepannya saya akan mengajar menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, menggunakan fokus untuk menampilkan video dan PowerPoint, memperbanyak activity, sesekali belajar menggunakan HP, menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti bermain game, menggunakan aplikasi seperti Canva, Kahoot, Wordwall, dan Quizzes agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Nah, kira-kira komitmen apa yang dilakukan Ibu untuk selama ini? Mulai besok saya akan menyediakan media-media pembelajaran matematika yang menarik, serta saya akan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan murid. Saya juga akan melakukan ice breaking. Saya juga menggunakan Infocus untuk menayangkan video pembelajaran, PowerPoint sesekali, belajar menggunakan HP dan menggunakan media pembelajaran berupa aplikasi game, Kahoot, Quizzes, dan Wordwall. Lalu siapa yang akan membantu Ibu untuk menjalankan komitmen selanjutnya? Yang membantu saya adalah rekan sejawat saya yang sudah menggunakan metode pembelajaran serta media pembelajaran berbasis teknologi. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah saya sudah tahu karena saya sudah selesai dan profesional. Terima kasih kepada Ibu Fitri dari Ibu Imun. Di sini saya sedikit menyampaikan tentang permasalahan yang terjadi. Di dalam kelas tadi ada anak-anak yang tidak menggunakan belajar matematika, tapi setelah diusahakan, alhamdulillah anak-anak mulai menyukainya. Dan alhamdulillah tadi Bu Putri sudah menjalankan kegiatan coaching ini dengan alur cerita yang begitu teruntut. Berarti dia beruntut dari awal sampai akhir sehingga mendapatkan pemecahan dari permasalahannya. Semoga kedepannya kita tetap menjalankan kegiatan coaching ini di dalam lingkungan sekolah kita. Selamat kepada yang berdua, insya Allah kedepannya kita berhasil. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.